Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, Kamu tidak sendiri, kami ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita, meskipun tidak bertemu secara langsung ya. Kita bertemu secara virtual melalui video pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Khususnya materi yang akan kita pelajari adalah ini dia, iklan, poster, dan slogan. Salah satu materi yang ada di kelas 8 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mungkin anak-anak semua sudah tidak asing lagi melihat iklan, mendengar iklan, melihat poster, ataupun slogan. Namun mungkin akan ada perbedaan, tapi ada juga persamaannya. Nah, kita akan bahas satu-satu, dimulai dari iklan, poster, dan slogan. Ini contoh iklan ya, tapi yang di kelas 1 ini. Materi kita adalah ide kreatif dalam iklan, slogan, dan poster. Ini materi yang harus kita bahas pada bab 2 ini terkait dengan iklan, slogan, dan poster. Materi yang pertama adalah pemahaman iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Terakhir adalah penyajian iklan, slogan, dan poster. Jadi ada 5 sub bahasan kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dasarnya dulu, pemahaman kita dulu terkait dengan iklan, slogan, dan poster. Iklan itu apa, slogan itu apa, poster itu apa, persamaannya apa, perbedaannya apa. Nah, ini yang akan kita bahas ya, sehingga untuk materi selanjutnya lebih mudah untuk memahaminya ketika dasarnya teman-teman sudah paham, ketika dasarnya anak-anakku semua sudah paham. Sebelum ke materi, seperti biasa, untuk menambah pemahaman kita terkait dengan iklan, slogan, dan poster, kita simak video dulu ya, kita simak video dulu, video terkait dengan iklan. Selamat menyaksikan. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah menyaksikan cuplikan videonya. Itu adalah contoh video dari iklan. Ya, betul, itu adalah contoh video dari iklan. Jenis iklannya ada yang tahu? Ya, iklan layanan masyarakat. Nah, nanti kita akan bahas di sini jenis-jenis iklan. Ada iklan, salah satunya ada iklan layanan masyarakat. Yang lainnya nanti kita akan bahas satu-satu. Mudah-mudahan video tadi membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita apa yang disebut dengan iklan ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 3 poin bahasan penting hari ini. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan jenis. Nah, pengertian berarti akan ada 3 pengertian yang akan kita bahas, dimulai dari pengertian iklan, pengertian slogan, dan poster.
Ciri-ciri pun sama, akan ada ciri-ciri iklan, ciri-ciri slogan, dan ciri-ciri poster. Selanjutnya, jenis-jenisnya pun sama, yang akan kita bahas jenis-jenis iklan, jenis-jenis slogan, dan jenis-jenis poster, sampai pada pembahasan contoh-contoh dari masing-masing jenis-jenis tersebut ya. Insya Allah pembahasan kita hari ini lengkap, mudah, dan menyenangkan, karena akan Ibu tampilkan beberapa gambar contoh-contoh iklan, slogan, dan poster. Semoga membantu anak-anak semua dalam belajar, meskipun pembelajaran kita masih dalam kondisi pandemi, jadi harus belajar secara daring atau belajar jarak jauh, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Simak videonya tadi sudah. Materi yang akan kita bahas pertama adalah pengertian. Nah ini, pengertian iklan apa, pengertian slogan apa, pengertian poster juga apa. Pertama, iklan. Kita baca-baca dulu, setelah itu kita pahami. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Nah, di sini bisa kita ambil kata kuncinya ya. Pertama, media pemasaran, yang kedua mempengaruhi, yang ketiga ada pembeli. Ibu ulangi, kata kunci yang bisa kita ambil adalah media pemasaran, mempengaruhi, dan pembeli. Jadi kalau dirangkaikan, iklan itu media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi pilihan. Pilihan tentu nanti di akhirnya ada keputusan. Keputusan siapa? Keputusan pembeli. Jadi kita ketika membuat iklan harus membuat iklan semenarik mungkin sehingga orang tertarik untuk membeli, karena tujuan dari iklan adalah mempengaruhi atau memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Jadi hasil akhirnya adalah harus beli, gitu ya, tujuan dari iklan. Kalau iklannya tidak menarik, iklannya biasa-biasa saja, akan sedikit pembeli yang mau membeli produk kita, gitu ya. Jadi tujuan dari iklan adalah untuk menarik pembeli, menarik minat pembeli, maka iklan dibuat semenarik mungkin. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pengertian iklan. Berikutnya adalah pengertian slogan. Iklan berbeda dengan slogan. Yang disebut dengan slogan di sini adalah perkataan. Jadi yang menjadi poin pentingnya adalah perkataan. Perkataannya itu kalimatnya pendek, tidak boleh panjang-panjang. Karena tujuannya untuk mudah diingat, namanya juga slogan. Kalimatnya pendek, mudah diingat. Tujuannya untuk memberitahu atau mengiklankan sesuatu. Nah, biasanya hal-hal yang sifatnya motivasi, informasi, dan lain-lain ya. Jadi kesimpulannya, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mencolok. Selalu harus menarik dan harus mencolok. Karena untuk menarik orang lain ya, untuk menarik orang yang membaca slogannya, dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Tujuannya tadi ya, untuk memberitahukan, otomatis ada informasi yang disampaikan. Nah, yang ditonjolkan dalam slogan adalah apa? Iya, kata-kata yang pendek tapi menarik. Kalaupun di dalamnya ada gambar, hanya sebagai pemanis, tapi yang ditonjolkan yang paling utama adalah kata-kata yang pendek, mencolok, kemudian mudah diingat. Nah, secara lebih detailnya nanti kita akan bahas dari jenis dan contoh-contohnya. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Berikutnya adalah poster. Nah, iklan berbeda dengan slogan, berbeda pula dengan poster. Kalau poster, yang diperlihatkan paling utama adalah gambarnya. Gambarnya besar, biasanya disimpan di tempat umum. Tujuannya untuk iklan ya. Jadi poster itu salah satu media untuk mengiklankan sesuatu. Jenisnya nanti kita bahas. Nah, biasanya poster ini ukurannya cukup besar dan warnanya mencolok, karena tujuan poster dibuat itu untuk disimpan di tempat-tempat
umum supaya orang mudah membacanya. Kalau kita lewat di jalan sering ya melihat poster di atas jalan tuh yang besar-besar. Nah, itu bagian dari contoh poster. Yang ditonjolkan adalah gambarnya. Ya, jadi orang melihat gambar sudah paham apa maksud dari gambar tersebut. Meskipun untuk menambah pemahaman yang melihat itu ditambahkan dengan kata-kata. Jadi kalau slogan yang ditonjolkan adalah kata-katanya, dia harus pendek kata-katanya, tapi harus mudah diingat. Kalau poster yang ditonjolkan adalah gambarnya, karena untuk disimpan di tempat-tempat yang umum. Jadi harus besar pula ukurannya, agar orang bisa melihat dengan jelas dan bisa membaca dengan jelas, sehingga maksud dari poster tersebut tersampaikan dengan baik. Pesan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik kepada pembacanya atau yang melihatnya. Itu pembahasan kita terkait dengan pengertian iklan, slogan, dan poster. Nah, sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita ambil kesimpulan ya, kalau iklan, pertama nih, kalau iklan dia adalah media pemasaran, tujuannya tadi adalah untuk apa? Untuk memengaruhi siapa? Memengaruhi konsumen atau pembeli. Kemudian yang kedua, slogan yang ditonjolkan adalah kata-kata. Kata-katanya harus pendek, harus mencolok agar mudah diingat. Kalau poster yang ditonjolkan adalah gambarnya, warnanya harus mencolok, ukurannya harus besar karena akan disimpan di tempat umum. Baik, sudah paham ya? Sangat paham mudah-mudahan. Berikutnya adalah pembahasan kita yang berikutnya adalah ciri-ciri iklan. Kita ke iklan dulu. Ciri-cirinya. Yang pertama, kalau iklan itu harus informatif dan komunikatif. Namanya juga iklan ya, tujuannya tadi untuk mempengaruhi. Kalau tidak informatif, kalau tidak komunikatif, orang yang diajak berkomunikasi nggak nyambung nantinya. Maka iklan itu harus informatif sehingga orang yang membacanya merasa mempunyai manfaat setelah membacanya. Kemudian harus komunikatif, jangan kaku gitu ya. Makanya biasanya kalimat-kalimat iklan itu lucu-lucu gitu ya, karena tujuannya tadi untuk membangun komunikatif. Kemudian ciri yang berikutnya, iklan harus objektif dan jujur ya. Meskipun harus menampilkan keunggulan produk, misalnya kalau produk atau jasa, tapi tetap harus objektif dan jujur. Iklan yang kita buat harus objektif, artinya jangan sampai kita melakukan penilaian yang salah terhadap produk kita. Misalnya produknya adalah kosmetik. Kosmetik ini bisa memutihkan wajah dalam waktu 24 jam saja. Nah, ada ketidakjujuran di sana misalnya, karena tidak bisa memutihkan wajah sampai hanya dalam waktu 24 jam saja, tapi butuh waktu yang cukup panjang. Nah, tadi ya, butuh objektif dan kejujuran. Kemudian yang berikutnya, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Tidak boleh bertele-tele, tidak boleh panjang kali lebar kali tinggi ya. Nanti pembacanya mudah bosan. Nah, ingat, singkat, padat, dan jelas. Dan iklan biasanya kan berbayar. Semakin lama iklannya, kalau dia bentuknya video yang tampil di televisi, semakin mahal harganya. Pun kalau kita hadirkan iklan dalam koran, misalnya iklannya iklan baris, nanti kita bahas iklan baris, itu pun harus sesingkat mungkin, sepadat mungkin, tapi jelas ya. Kalau jelas, otomatis akan mudah untuk dipahami. Paham sampai sini ya? Baik, berikutnya adalah cirinya tidak menyinggung pihak lain. Ada saingan kita nih masih menjual terkait dengan kosmetik, tidak boleh sampai kita sebutkan mereknya kemudian kita jatuhkan merek tersebut. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menyinggung pihak lain. Kalaupun saingan, itu harus bersaing secara sehat. Tidak boleh kita sebut merek kemudian kita jatuhkan. Kalau merek A, B, C itu kurang baik, misalnya kurang bagus, tidak cocok di kulit. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kita boleh menonjolkan produk kita sebagus mungkin, semenarik mungkin, tapi tidak boleh sampai menyinggung pihak lain. Karena bisa jadi itu menjadi bumerang untuk kita ya.
Jadi hati-hati ketika kita melakukan penilaian terhadap produk lain yang kita tampilkan dalam iklan kita. Kalau bisa tidak sama sekali menyinggung produk lain ya. Khusus yang kita tampilkan namanya iklan-iklan produk kita ya. Produk kita yang kita tampilkan. Berikutnya, iklan. Ya tadi tujuannya untuk menarik. Maka harus menarik perhatian khalayak dari kata-katanya, dari desainnya, dari pilihan huruf dan lain sebagainya ya. Kalau tidak menarik ya tidak dilihat. Kalau tidak dilihat, ya gimana cara memasarkan produknya gitu ya. Jadi harus menarik khalayak. Kita ulangi secara umum. Ciri-ciri iklan: pertama, informatif dan komunikatif; kedua, objektif dan jujur; ketiga, singkat, padat, jelas dan mudah dipahami; keempat, tidak menyinggung pihak lain; kelima, menarik perhatian khalayak. Itu adalah ciri-ciri iklan. Materi kita berikutnya adalah ciri-ciri slogan. Ini dia. Slogan tadi sudah disinggung sebetulnya pada saat kita membahas tentang pengertian slogan. Pertama, slogan itu kalimatnya harus menarik, karena yang ditonjolkan dalam slogan adalah kalimatnya, ya, kata-katanya. Yang kedua, kalimatnya harus pendek, tidak boleh panjang-panjang, satu paragraf misalnya. Orang akan sulit untuk mengingatnya kalau sampai satu paragraf. Cukup misalnya 3 kata, 4 kata. Kalimatnya intinya yang pendek-pendek, gitu ya. Tujuannya untuk mudah diingat. Mudah diingat, otomatis akan mudah juga untuk dipahami. Itu ciri kita yang ketiga ya. Kalimatnya mudah untuk dipahami. Yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan dengan jelas ya. Maksudnya apa sih? Misalnya gitu. Membaca buku, membuka jendela dunia. Itu kan jelas ya. Artinya kita diminta untuk baca buku supaya kita lebih banyak lagi paham terkait dengan informasi-informasi yang tidak terbatas gitu ya. Jadi jelas di sana. Kalimatnya pun pendek, tidak terlalu panjang. Yang kelima, ciri-cirinya adalah bersifat persuasif, singkat dan jelas. Persuasif artinya apa? Iya, mengajak. Persuasif artinya mengajak ya. Ingat baik-baik ciri-ciri slogan. Tadi juga sudah kita bahas ciri-ciri iklan ya. Mungkin nanti akan jadi tugas oleh Bapak dan Ibu gurunya. Sudah jelas ciri-ciri slogan? Kita lanjut ke poster. Apa ciri-ciri poster? Ini dia. Ciri-ciri poster lebih banyak lagi nih. Kita lebih konsentrasi lagi belajar ya. Konsentrasi. Ciri-ciri poster. Pertama, desain grafis teks poster mempunyai komposisi gambar dan huruf di atas kertas yang berukuran besar. Ingat ya, poster itu ukurannya besar, gambarnya juga harus besar karena itu yang akan ditonjolkan. Hurufnya juga nggak boleh terlalu kecil, karena kalau dilihat dari jauh itu tidak terbaca nanti. Yang kedua, poster itu biasanya ditempel di dinding, di tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Makanya banyak ya kita melihat poster-poster tuh di pinggir jalan, baliho-baliho besar ya. Tujuannya tadi untuk mencari perhatian mata sekuat mungkin. Semakin posisinya strategis, semakin mahal harganya biasanya gitu ya. Jadi poster itu ditempel di tempat-tempat umum, bukan di kamar-kamar dinding kita, bukan di rumah, di dalam ruang tamu, tapi ditempel di tempat umum ya. Ciri yang ketiga, poster biasanya dibuat dengan warna-warna yang kontras dan kuat. Karena kan biasanya kita melihat dengan jarak yang cukup jauh. Kalau warnanya tidak kontras dan kuat, ya tidak terlihat juga. Jadi harus dibuat dengan warna-warna yang kontras dan kuat. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi tidak boleh juga kita membuat makalah di dalam poster ya. Jadi harus singkat dan jelas kata-katanya juga. Yang kelima, poster menonjolkan gambar. Ini sudah kita bahas di awal tadi ya. Yang menjadi ciri khas poster adalah gambarnya yang besar. Kemudian yang keenam, poster dapat dibaca sambil lalu. Karena yang ditonjolkan adalah gambar,
Misalnya kita lagi naik motor atau naik mobil, melihat poster sekilas udah paham, oh maksudnya dia jualan mie misalnya gitu. Tapi kalau gambarnya kecil, kata-katanya banyak, ya orang nggak bisa baca sambil lalu tuh nggak bisa nangkep maknanya apa, tujuannya apa dari iklannya, dari posternya. Itu ya. Yang ketujuh, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah suka ada poster di dinding ya, ada lomba apa misalnya ditempel, ada pengumuman di sana. Nah, dalam bentuk ukuran sekecil itu boleh, dalam ukuran baliho yang dipajang di pinggir jalan raya juga bisa ya. Itu yang menjadi ciri poster yang ketujuh. Mudah-mudahan jelas untuk ciri-ciri poster. Kita sudah bahas ciri-ciri poster, ciri-ciri slogan, kemudian ciri-ciri iklan. Pengertiannya juga sudah. Jadi pemahaman kita hari ini sudah bertambah. Pengertian iklan, slogan, dan poster, kemudian ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Kita akan tambah materi, tapi materi yang tadi jangan sampai lupa, ya. Diingat baik-baik. Materi-materi yang penting dalam pembahasan kali ini dicatat dalam buku catatannya ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang sedang PJJ, catatannya kosong, ya. Ini juga artinya sedang dalam pembahasan. Jadi poin-poin pentingnya dicatat, ya. Jangan sampai terlewat begitu saja. Pada saat nanti ujian atau pada saat ulangan, nanti pusing sendiri. Tapi kalau sudah dicatat, itu akan mudah untuk kita baca ulang. Ingat ya, ilmu itu mudah sekali lepas, ya. Ilmu mudah sekali lepas. Nah, cara kita mengikat ilmu salah satunya adalah dengan mencatat. Jadi, anak-anakku semua, siswa-siswa Indonesia yang rajin-rajin dan cerdas-cerdas, tidak boleh malas mencatat ya. Salah satu tujuan dari mencatat adalah mengikat ilmu. Ada kalanya kita lupa. Kalau tidak dicatat, susah untuk ditemukan kembali. Tapi kalau dicatat, tinggal kita buka catatannya ya. Jadi jangan lupa dicatat. Kita berlanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan itu dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan tujuannya, ada berdasarkan ruangnya. Nah, pertama, jenis iklan berdasarkan sifat. Ada iklan niaga dan non niaga. Ya. Niaga tuh maksudnya jual beli ya. Tapi ada juga yang non niaga, itu berdasarkan sifatnya. Kemudian jenis iklan berdasarkan tujuannya. Ada iklan penawaran, ada iklan permintaan ya. Penawaran berarti menawarkan sesuatu. Kalau permintaan berarti meminta sesuatu. Nah, nanti akan kita bahas pada contoh-contohnya supaya lebih jelas. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan ruangnya. Ada iklan baris, berarti bentuknya berbaris-baris. Ada iklan kolom, satu kolom khusus. Nah, biasanya iklan berdasarkan ruang ini adanya di dalam koran ya. Baik, itu jenis-jenis iklan. Nah, kita masuk ke contoh-contohnya berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, pembagian jenis iklan berdasarkan sifatnya. Ada apa tadi? Ada niaga dan non niaga. Nah, ini kita balik, non niaga dan niaga. Ini contohnya. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Ini yang disebut dengan non niaga, artinya yang ditawarkan itu bukan jual beli, bukan jualan lampu di sini, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Artinya kita harus berhemat-hemat energi. Seperti itu ya. Jangan sampai lampu kita tidak gunakan tapi tidak dimatikan. Itu boros. Itu yang disebut dengan jenis iklan berdasarkan sifatnya. Iklan non niaga artinya tidak ada perdagangan di sana. Hanya ingin menyampaikan pesan saja. Mudah dipahami ya. Nah, kalau niaga itu kebalikannya. Ada unsur jual beli di sana, ada perdagangan di sana. Ini misalnya ya. Contoh iklannya ini, tapi bukan berarti sedang mengendorse ini ya. Ini diambil sebagai contoh saja ya. Ini iklan niaga. Dalam iklan ini berarti dia sedang berjualan teh ya, air minum teh dalam kemasan, bentuknya botol. Nah, kalau kita lihat ini kan rasanya segar gitu ya.
pengen minum. Jadi kalau kita lihat ini di lemari es di warung-warung, rasanya ingin beli. Nah, itu tujuan iklan ya, membuat orang itu tertarik untuk membeli. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada niaga dan non niaga. Niaga artinya untuk perdagangan jual beli, kalau non niaga berarti tidak ada unsur perdagangan atau tidak ada unsur jual beli, hanya ada pesan yang ingin disampaikan. Ini jenis iklan berdasarkan sifatnya, baru berdasarkan sifatnya. Berikutnya adalah kita akan bahas jenis iklan berdasarkan tujuannya. Tadi apa tujuannya? Tujuannya ada penawaran, ada permintaan. Kalau penawaran berarti menawarkan sesuatu. Nah, ini contohnya penawaran. Dijual cepat hotel, lokasi super strategis di Malioboro, Yogyakarta. Luas tanah 1770 meter persegi. Harga penawaran 65 miliar. Hubungi sekian. Ini contoh iklan penawaran. Yang ditawarkan adalah hotel, ya. Dijual hotel. Jadi yang ditawarkan oleh penjual di sini adalah hotel. Itu iklan penawaran. Jadi menawarkan sesuatu. Ada lagi iklan permintaan. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi nawarin barang atau jasa, kalau ini minta barang atau jasa. Misalnya seperti ini. Dibutuhkan segera. Berarti kan meminta untuk segera. Ada perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Nah, berarti dibutuhkan segera. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Apa sih yang dibutuhkan ya? Marketing lokal. Ini ada kualifikasinya. Boleh pria, boleh wanita. Usia maksimal 35 tahun. IPK-nya untuk yang sudah kuliah nih, minimalnya D3 ya. Jadi SMA berarti tidak boleh melamar. Untuk usia 37 tahun berarti tidak boleh melamar karena syaratnya atau kualifikasinya dia maksimal 35 tahun dan minimal pendidikan adalah D3 dengan IPK minimal 2,75. IPK-nya 2,6, nggak boleh melamar, nanti akan tertalak secara otomatis gitu ya. Karena syaratnya ini, kecuali mungkin tidak ada lagi yang melamar di angka ini, mungkin diturunkan grade-nya, itu mungkin. Tapi ketika kita mau melamar, kita lihat kualifikasinya sesuai atau tidak dengan kemampuan kita, dengan kondisi kita. Yang ketiga, pengalaman sebagai marketing di bidang tekstil. Jadi harus sudah punya pengalaman. Jadi kalau yang baru daftar agak sulit gitu ya. Berikutnya adalah mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Kalau sesuai dengan kualifikasi ini, silahkan lamarnya dikirim ke AKE, kirim ke PO Box 7800 BDSS Bandung 40232. Ini contoh iklan permintaan. Yang diminta adalah marketing ya. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil butuh marketing lokal. Nah, maka dibuat iklan permintaan seperti ini. Ini contoh ya perbedaan iklan penawaran dan permintaan. Penawaran artinya menawarkan sesuatu, permintaan artinya meminta sesuatu. Jelas ya? Oke. Berikutnya adalah jenis iklan berdasarkan ruang. Nah, ini sudah dibahas tadi sedikit ya. Ada iklan baris, ada iklan kolom. Iklan baris ya bentuknya seperti ini. Keduanya biasanya ada di koran. Di dalam koran itu ada iklan baris. Iklan baris biasanya di dalam ya, di dalam koran. Dan bentuknya seperti ini nih. Seperti ini ya. Jadi dia hanya beberapa baris saja iklannya. Dan ini biasanya dia bayarnya per karakter. Jadi semakin singkat semakin murah. Gitu ya. Nah, ini contoh iklan kolom. Jadi satu kolom di bagian depan atau di bagian tengah, satu kolom khusus untuk iklan. Disebut dengan iklan kolom. Ini berdasarkan ruangnya saja. Ada berdasarkan barisnya, berarti dia disimpan di khusus bagian iklan baris dan bentuknya hanya kata-kata, tidak ada gambar, dan bahasanya pun disingkat-singkat ya, sesingkat mungkin, karena tadi biasanya harga iklan baris itu per karakter, tapi sekarang mungkin agak jarang ya, karena sudah banyak orang menggunakan internet ya. Iklan kolom berarti satu kolom khusus untuk iklan. Bisa dipahami ya perbedaan keduanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya adalah jenis-jenis slogan. Nah, ini dia jenis-jenis slogan. Ada slogan lingkungan hidup, ada slogan kesehatan, ada slogan pendidikan, ada slogan motivasi ya. Ini ada 4 jenis slogan yang akan kita bahas satu persatu. Apa tadi pertama? Slogan lingkungan hidup,
slogan kesehatan, slogan pendidikan, dan slogan motivasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama tadi, slogan lingkungan hidup. Nah, berarti kata-kata yang ditonjolkan adalah kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini dia contohnya. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Jelas ya kata-kata yang ditonjolkan, yaitu hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Tidak panjang, jelas. Tujuannya mengajak orang-orang untuk menanam pohon ya, tidak menebang pohon, agar orang sadar bahwa kalau itu dilakukan maka masa depan bumi kita masih terjaga. Tapi kalau itu tidak dilakukan maka masa depan bumi kita tidak tahu akan seperti apa ya, kalau kita tidak menjaga bumi ini dengan menghijaukan kembali lahan yang sudah gundul seperti itu. Selanjutnya adalah slogan kesehatan. Slogan kesehatan nih, sehat dimulai dari diri sendiri. Udah cukup, kata-katanya cuma sampai situ. Tapi tujuannya jelas. Artinya kita harus memulai sehat itu dari diri sendiri. Baru setelah itu bisa ngajak keluarga, bisa ngajak teman, bisa ngajak lingkungan. Tapi semuanya dimulai dari diri sendiri. Itu contoh slogan kesehatan. Berikutnya adalah slogan pendidikan. Nah, berarti kata-katanya terkait dengan pendidikan. Contohnya seperti ini. Membaca adalah membuka jendela dunia. Jelas di sini ya. Jadi kita diajak untuk membaca. Setelah kita baca ya kita akan banyak tahu tentang apapun yang ada di dunia ini. Maksudnya seperti itu kurang lebih. Berikutnya adalah slogan motivasi. Tujuannya berarti memotivasi orang yang membacanya. Ini orang-orang yang sedang galau itu biasanya butuh kata-kata motivasi. Bahkan sekarang bisa mencari ya, banyak kata-kata motivasi bertebaran di mana-mana. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan di media sosial yang lainnya ya. Ini contoh kata-kata motivasi atau slogan motivasi yang ditonjolkan adalah kata-kata semakin sulit perjuangannya, semakin besar kemenangannya ya. Semakin susah kita berjuang, menangnya nanti semakin besar juga. Jadi sabar-sabarlah dalam berjuang. Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa adanya perjuangan. Termasuk anak-anak semua bisa sekolah di sekolahnya masing-masing. Di sekolah negeri misalnya ya butuh perjuangan. Di sekolah swasta pun butuh perjuangan. Di sekolah di setiap tempat juga butuh perjuangan. Nah, yang harus kita lakukan adalah berjuangnya itu ya. Karena kalau semakin kita berjuang ya semakin besar kesempatan untuk menangnya ya. Sama seperti kita akan mengikuti lomba. Kalau kita mau ikut lomba, kemudian kita tidak berjuang, kita tidak belajar, kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kesempatan menangnya pun kecil. Sebaliknya, ketika kita mau lomba, mau bertanding ya, kita persiapkan dengan baik, kita berjuang dengan sungguh-sungguh, belajar dengan maksimal, minta doa dari orang tua, minta doa dari teman, minta doa dari guru. Nah, kesempatan untuk menangnya pun besar ya, karena tadi perjuangannya sudah ada. Kalaupun tidak menang, maka itu bukan urusan kita lagi, itu sudah bagian dari takdir yang harus kita imani ya. Jadi jangan sampai nggak menang, udah berusaha, udah minta doa tapi nggak menang, ya nggak apa-apa. Artinya kita diminta untuk terus belajar ya. Itu bagian dari contoh slogan motivasi. Berikutnya nih contoh yang lain. Sukses bisa diraih jika diusahakan terlebih dahulu. Ya tadi awalnya kita ya harus usaha ya, usaha semaksimal mungkin. Sama teman-teman yang punya keinginan untuk mendapatkan nilai tertinggi, untuk mendapatkan nilai sempurna 100 untuk bahasa Indonesia misalnya, ya nggak bisa teman-teman raih hanya dengan jadi tim rebahan, kaum rebahan ya harus banyak baca ya. Bahasa Indonesia kuncinya baca ya. Semakin teman-teman banyak baca, artinya usahanya juga semakin banyak, ya suksesnya juga akan mudah untuk diraih ya. Jangan sampai kemudian kita mengecilkan pelajaran ini ya, bahasa Indonesia doang nih gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Semua pelajaran punya tujuannya masing-masing, makanya kita harus belajar dengan maksimal di setiap mata pelajaran agar hasilnya pun maksimal ya. Itu untuk slogan motivasi. Sudah cocok jadi motivator ya. Berikutnya adalah jenis-jenis poster. Ada poster niaga, ada poster pendidikan, ada poster penerangan, ada poster
kegiatan. Apa tadi yang ditonjolkan dalam poster? Ya, gambarnya yang besar, ukurannya yang besar ya, warnanya yang mencolok dan kontras sehingga mudah untuk dibaca dan mudah untuk diingat ya. Jadi orang bisa baca sekali jalan. Poster niaga ini makin hemat, makin nikmat. Ini posternya biasanya besar di pinggir jalan ya. Ini poster niaga artinya jual beli. Dia jualan ini, dia jualan apa nih? Nasi, jualan minumannya, jualan chickennya, jualan burgernya gitu ya. Harganya hanya 13.000. Tapi jangan tertipu dengan harganya 13.000. Ingat nih, baca dengan baik-baik meskipun itu kecil tuh tulisannya. Paket ayam mulai. Jadi dia nggak bohong ya. Ini iklannya sudah jujur. Hanya kita sebagai pembaca yang harus teliti. Kita cuma bohong 13.000 maunya burger, maunya ayam, maunya nasi, maunya kentang sama minum. Ya nggak dapat. Mulai dari 13.000 ya. Misalnya bisa jadi kentangnya aja tuh yang 13.000. Seperti itu ya. Oke, berikutnya paham ya? Contoh poster niaga ya, jual beli. Ini jualannya apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah poster pendidikan. Berarti poster yang berkaitan dengan pendidikan. Banyak membaca buku semakin berilmu. Raihlah masa depan gemilang melalui pendidikan. Ini poster-poster yang berkaitan dengan pendidikan. Ada muatan-muatan atau kata-kata atau gambar yang didesain untuk membahas tentang pendidikan ya, memotivasi ya di dalamnya juga ya, supaya membaca buku supaya berpendidikan ya. Berikutnya adalah poster penerangan. Nah, ini contohnya poster penerangan. Poster penerangan di sini artinya ada penjelasan, diterangkan begini loh caranya, pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, di sini poster yang Ibu contohkan adalah ingat demam berdarah, ingat 3M plus ya. Ingat demam berdarah, ingat 3M plus. Nah, di sini dijelaskan maksudnya apa 3M. Pertama, mengubur barang bekas. Kedua, menguras penampungan air. Ketiga, menutup tempat penampungan air. Kemudian plusnya, hindari gigitan nyamuk. Tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk. Nah, ini ya, diterangkan maksudnya 3M-nya apa. Seperti itu ya. Jadi poster penerangan maksudnya bukan penerangan lampu ya, tapi dijelaskan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik jenis-jenis poster. Kita sudah bahas jenis-jenis iklan, kita sudah bahas jenis-jenis slogan, kita juga sudah bahas jenis-jenis poster. Maka dengan berakhirnya pembahasan jenis-jenis poster, pembahasan kita untuk materi iklan, slogan, dan poster selesai sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Jadi jangan lupa disimak dengan baik ya. Dan jangan lupa juga, ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Poster kegiatan ya. Poster kegiatan. Ini berarti ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memberitahukan khalayak. Dibuatlah poster seperti ini. Contoh kegiatan Jambore, ini contoh kegiatan lomba ya, lombanya lomba presenternya anak-anak presenter cilik ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi iklan, slogan, dan poster. Selesai materi kita, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, khususnya teman-teman yang sudah menyimak, anak-anakku semua yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita bertambah ya, pahala kita bertambah, dosa kita berkurang ya. Jangan lupa supaya anak-anak semua bisa mengikuti materi berikutnya, boleh di like, comment, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses walaupun masih dalam kondisi pandemi. PJJ-nya harus tetap semangat.